Pada sesi kali ini, kita akan membahas tentang proses perpindahan panas secara konduksi. Lebih spesifiknya, kita akan membahas tentang profil laju perpindahan panas pada suatu benda yang berbentuk bola atau pada dinding bola. Untuk dapat menurunkan persamaan profil laju perpindahan panas pada dinding bola, mula-mula kita harus meninjau terlebih dahulu persamaan Fourier. Berikut ini adalah persamaan Fourier yang akan kita gunakan. Di sini dapat dilihat bahwa QE, yaitu laju perpindahan panas, sama dengan minus KA. K yaitu konduktivitas termal rata-rata dari dinding bola yang kita tinjau. A itu adalah area yang tegak lurus terhadap arah perpindahan panas atau arah laju perpindahan panas dikali dengan turunan dari fungsi T terhadap R. Di sini T diturunkan terhadap R karena T di sini merupakan fungsi dari koordinat R, sehingga temperatur akan diturunkan terhadap koordinat R. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana luas area yang tegak lurus terhadap proses perpindahan panas tersebut. Nah, untuk luas area dari dinding bola sendiri itu memiliki rumus yaitu A sama dengan 4pi R kuadrat, di mana R itu adalah jari-jari dari dinding bola yang akan ditinjau. Sehingga ketika kita mensubstitusikan nilai A ini ke dalam persamaan Fourier, maka kita bisa mendapatkan persamaan baru, yaitu QE sama dengan minus K dikali 4pi R kuadrat dikali dTR per dr. Nah, ini adalah persamaan Fourier khusus untuk menentukan laju perpindahan panas pada dinding bola. Lalu selanjutnya, untuk dapat menyelesaikan persamaan QE ini, maka kita harus mensubstitusikan persamaan profil temperatur yang sudah kita peroleh sebelumnya. Nah, di sini sudah ada profil temperatur yang kita peroleh khusus untuk kasus perpindahan panas pada dinding bola. Berdasarkan persamaan Fourier untuk menentukan laju perpindahan panas pada dinding bola, kita lihat bahwa terdapat ruas dTR per dr yang perlu kita selesaikan, di mana ini merupakan turunan dari fungsi TR terhadap R. Di sini diketahui bahwa T memiliki profil atau memiliki persamaan sebagai berikut, yang mana T ini merupakan fungsi dari variabel R. Sehingga untuk dapat menyelesaikan persamaan diferensialnya, maka kita perlu mensubstitusikan profil temperatur ini terhadap persamaan diferensial berikut. Sehingga kita dapat menuliskan dTR per dr sama dengan kita substitusikan profil temperatur T0 ditambah T1 dikurangi T0 dikali dengan R1 per R1 dikurangi R0 dikali 1 dikurangi R0 per F. Nah, di sini ada 3 ruas yang perlu diselesaikan bentuk diferensialnya. Ruas yang pertama adalah T0, kemudian ruas yang kedua adalah dengan menggunakan hukum distribusi, maka kita dapat memperoleh persamaan yang kedua, yaitu ini T1 dikurangi T0 dikali R1 per R1 dikurangi 0 dikali dengan 1, dan ruas yang ketiga adalah dengan mengalihkan T1 dikurangi T0 dikali R1 dibagi R1 dikurangi R0 dikali dengan negatif R0 per R. Ada 3 ruas yang perlu kita turunkan terhadap dr. Sehingga kita tuliskan ulang dalam bentuk diferensialnya untuk masing-masing ruas. Nah, kita substitusikan masing-masing turunan dari T0, kemudian ditambah D per dr dari T1 dikurangi T0
dikali R1 per R1 dikurangi R0 dikali dengan 1. Kemudian ditambah turunan dari T1 dikurangi T0 dikali R1 per R1 dikurangi R0 dikali dengan negatif R0 per R. Nah, dari sini kita bisa peroleh turunan dari konstanta itu adalah 0. Di sini kita analisis terlebih dahulu. Ada T0, ada T1, ada R1, ada R0, dan ada R yang terlibat dalam persamaan. Keempat variabel ini merupakan konstanta yang datanya sudah diketahui di soal. Sementara R ini adalah variabel yang datanya tidak diketahui di soal dan perlu kita selesaikan. Sehingga karena turunan dari konstanta itu 0, maka kita bisa menyelesaikan persamaan ini, yaitu turunan dari T0 itu adalah 0, ditambah, kita lihat T1, T0, R1, dan R0 itu adalah konstanta. Sehingga ruas ini turunannya bernilai 0. Kemudian selanjutnya, untuk ruas yang ketiga, kita lihat T1, T0, R1, dan R0 itu adalah konstanta, begitupun R0 yang di sini. Nah, R ini merupakan variabel, sehingga kita dapat menyusunkan ulang persamaan ini menjadi bentuk seperti ini. Oh iya, di sini ada negatif, kita kalikan negatif ini ke ruas bagian depan sehingga kita peroleh persamaan, yaitu negatif D per DR dari T1 dikurangi T0 dikali R1 per R1 dikurangi R0, ini dikali R0 dikali dengan R minus 1. Selanjutnya kita tulis ulang persamaan diferensial dari temperatur, yaitu dTr per dr sama dengan, nah pada proses diferensiasi prinsipnya adalah ketika suatu persamaan dikalikan dengan konstanta kemudian akan diturunkan, maka konstanta tersebut dapat keluar dari persamaan diferensial, sehingga yang didiferensialkan hanyalah persamaan yang mengandung variabel saja. Di sini yang akan saya keluarkan adalah konstanta-konstanta yang terlibat di persamaan temperatur, yaitu minus T1 dikurangi T0 dikali dengan R1 dikali R0 dibagi R1 dikurangi R0. Nah, dikali dengan turunan dari R pangkat minus 1. Di sini variabel yang terlibat hanyalah R pangkat minus 1, sehingga yang diturunkan hanyalah R pangkat minus 1. Sementara ruas yang ini adalah konstanta sehingga bisa keluar dari proses diferensiasi. Nah, berdasarkan prinsip diferensial, turunan dari ini akan menghasilkan minus R pangkat minus 2. Sehingga kalau kita susun ulang, kita dapat menuliskan persamaan dTr per dr sama dengan minus T1 dikurangi T0 dikali dengan R1 dikali R0 dibagi R1 dikurangi R0 dikali dengan negatif 1 per R kuadrat. Di sini ada dua tanda negatif, kita saling kalikan sehingga kita peroleh persamaan akhir untuk turunan dari fungsi temperatur terhadap R adalah T1 dikurangi T0 dikali dengan R1 dikali R0 dibagi R1 dikurangi R0 dikali dengan 1 per R kuadrat. Nah, ini adalah persamaan akhir dari turunan temperatur, profil temperatur terhadap R. Ini sudah saya tuliskan juga bahwa hasil dari penurunan profil temperatur
terhadap radius adalah sebagai berikut. Nantinya bentuk dt per dr inilah yang akan disubstitusikan ke persamaan Fourier untuk dapat menghasilkan atau menentukan profil laju perpindahan panas pada dinding bola. Berikut ini adalah persamaan Fourier yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan atau mendapatkan profil dari laju perpindahan panas pada dinding bola. Di sini terdapat ruas dtr per dr. Nah, kita juga sudah menyelesaikan persamaan tersebut sehingga kita peroleh bentuk lebih sederhananya dalam bentuk seperti ini. Selanjutnya kita perlu mensubstitusikan bentuk sederhana ini ke dalam persamaan Fourier untuk dapat menyelesaikan persamaan atau profil laju perpindahan panas. Oke, selanjutnya kita substitusikan QE sama dengan minus 4 K pi R kuadrat. Nah, di sini kita substitusikan nilai dtr per dr ini. Kita masukkan T1 dikurangi T0 dikali dengan R1 dikali R0 per R1 dikurangi R0 dikali dengan 1 per R kuadrat. Di sini ada ruas yang bisa saling kita hilangkan karena ada di bagian pembilang dan penyebut, yaitu R kuadrat. Sehingga kita bisa peroleh bentuk QE yang lebih sederhana, yaitu minus 4pi K dikali T1 dikurangi T0 dikali dengan R1 dikali R0 per R1 dikurangi dengan R0. Di sini perlu dilihat juga ada tanda negatif. Nah, di sini akan kita kalikan dengan ruas T1 dikurangi T0 sehingga kita peroleh bentuk lain yang lebih sederhana, yaitu QE sama dengan 4pi K dikali T0 dikurangi T1 dikali R1 dikali R0 dibagi dengan R1 dikurangi R0. Nah, selanjutnya akan kita susun ulang bentuk QE ini atau laju perpindahan panas ini sehingga di bagian pembilang hanya ada delta T atau perbedaan temperatur, yaitu T0 dikurangi T1. Sehingga ketika kita susun ulang, kita dapat memperoleh persamaan akhir, yaitu T0 dikurangi T1 dibagi dengan R1 dikurangi R0 dibagi dengan 4pi K dikali R1 dikali R0. Nah, ini adalah bentuk akhir dari profil laju perpindahan panas yang terjadi pada dinding bola. Nah, di sini kita sudah memperoleh bentuk akhir dari laju perpindahan panas yang terjadi pada dinding bola. Selanjutnya, persamaan ini dapat digunakan untuk menyelesaikan segala persoalan yang menyangkut dengan perpindahan panas pada benda yang berbentuk bola. Berikut ini adalah bentuk dari laju perpindahan panas yang terjadi pada dinding bola. Selanjutnya, kita ingin mendefinisikan istilah lain, yaitu hambatan perpindahan panas. Jika T0 dikurangi T1 ini adalah delta T yang kita definisikan sebagai driving force yang menyebabkan terjadinya perpindahan panas, maka ruas yang di bagian bawah ini kita sebut sebagai hambatan atau resistansi. Nah, selanjutnya hambatan ini kita simbolkan dengan R bola. Maka persamaan laju perpindahan panas ini bisa dituliskan ulang menjadi T0 dikurangi T1 dibagi dengan R bola. Oleh karena itu di sini kita bisa mendefinisikan satu istilah lain, yaitu hambatan perpindahan panas pada bola, yang mana rumusnya adalah R bola sama dengan R1 dikurangi R0, yaitu ketebalan dari dinding bola dibagi dengan 4pi dikali K, yaitu konduktivitas termal rata-rata dari dinding bola tersebut, dikali dengan jari-jari terdalam dan juga jari-jari terluar dari bola. Pada sesi kali ini,
kita telah membahas materi tentang laju perpindahan panas pada dinding bola. Nah, kita telah peroleh bahwa persamaan profil laju perpindahan panas yang terjadi pada dinding bola atau benda-benda yang berbentuk seperti bola itu adalah sebagai berikut. Di mana QE sama dengan T0 dikurangi T1 atau delta T yang merupakan driving force yang menyebabkan terjadinya perpindahan panas dibagi dengan R bola, yaitu hambatan yang terjadi pada proses perpindahan panas pada dinding bola. Nah, di mana hambatan perpindahan panas ini dirumuskan sebagai berikut. Nantinya, kedua persamaan ini yaitu persamaan QE yang merupakan laju perpindahan panas pada dinding bola dan juga hambatan perpindahan panas ini akan digunakan untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait dengan perpindahan panas untuk benda yang berbentuk seperti bola atau yang terjadi pada dinding bola. Terima kasih telah menyimak materi kali ini. Sampai jumpa pada sesi selanjutnya. Tambah ilmu bersama Zan Tutorial.